Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Mansah. Terima kasih kami ucapkan kepada BISAI yang pada kali ini memberikan kesempatan kepada kami di sini untuk memaparkan sharing tentang teknologi informasi dalam membangun masyarakat pedesaan Indonesia. Oke, untuk materi kali ini, di sini bisa dilihat slide-nya bahwa fakta fenomena hari ini bahwa teknologi informasi begitu pesat saat ini, apalagi dengan pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia saat ini. Oke, kita mulai dari awal, dari pengantar atau pendahuluan. Teknologi informasi atau biasa dikenal dengan information technology, mana ini merupakan sebuah istilah umum untuk teknologi apapun yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan sebuah informasi. IT menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh teknologi informasi saat ini bukan hanya pada komputer, tapi saat ini lebih berkembang pada smartphone, di mana telepon pintar ini tidak hanya untuk media komunikasi dengan audio saja, tapi telah terkoneksi dengan yang lainnya. Sebagai contoh tadi digabungkan dengan atau ditanamkan di pesawat smartphone tadi sebuah kecerdasan buatan, artificial intelligence, machine learning dan teman-temannya di sini. Kemudian teknologi komunikasi di sini kaitannya dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan atau tools atau alat bantu, di mana alat bantu di sini akan melakukan proses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, atau biasa kita sering menyebutnya dengan istilah networking. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi di sini ini yang saat ini menjadi sangat masif, mengandung pengertian luas, yaitu TIK di sini. Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media, di mana istilah TIK muncul perpaduan teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Bisa dilihat di gambar sebelah di sini. Ini untuk penggunaan TIK saat ini. Kemudian hingga saat ini terus atau TIK terus mengalami perubahan, di mana perubahannya saat ini yang paling dirasakan pada masa pandemi COVID-19 ini dengan istilah work from home, atau bekerja dari rumah, school from home, atau belajar di rumah, hampir di semua kalangan di sini. Selanjutnya untuk pemaparan di TIK di sini, sebelum masuk ke desa, kita singgung dulu penggunaan teknologinya, di mana teknologi saat ini yang paling banyak digunakan adalah internet. Ini karena yang jadi permasalahan teknologi itu bisa berkembang, salah satunya adalah infrastruktur. Dalam hal ini adalah internet. Nah, di Indonesia sendiri di sini hampir berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJI, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, di sini 171 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan internet atau terkoneksi dengan internet dari total populasi penduduk 264 juta. Artinya di sini pengguna internet Indonesia sebanyak
64,8%. Cukup banyak di sini. Oke, selanjutnya masih di pengguna internet. Jadi terjadi laju pertumbuhan yang sangat signifikan. Dilihat ya dari tahun ke tahun di sini. Misal di sini di tahun persentase pertumbuhan pengguna 1 tahun itu meningkat di angka 10%. Bisa dilihat di sini berdasarkan pengguna internet tahun 2017 sampai 2018. 27.916.716 juta. 17 juta jiwa ya di sini ya. Artinya penetrasi tadi 64,8% sini. Kemudian untuk masih di pengguna internet di sini sebarannya tadi dikatakan oleh moderator bahwa penetrasi untuk pengguna internet tidak hanya di perkotaan untuk saat ini, tapi sudah menyebar ke berbagai daerah. Walaupun tetap Pulau Jawa masih menjadi center untuk internet di Indonesia. Artinya presentasi di Pulau Jawa cukup besar. Nah, secara umum di sini jika kita berdasarkan kota dan desa, penetrasi internet berdasarkan urban dan rural atau kota perkotaan dan pedesaan. Untuk kota di sini perkotaan, kita lihat gambar yang sebelah kiri ya. Sini gambar yang kiri itu ada urban sini. Yang merah itu menandakan bukan pengguna internet dan yang biru merupakan pengguna internet di sini. Di perkotaan hampir 74,1% menggunakan internet. Kemudian di pedesaan di sini angkanya sudah mulai naik lagi 61%. Artinya kalau kita lihat di sini sudah mendekati. Artinya yang kota atau yang desa itu sudah mendekati perkotaan. Bisa diambil kesimpulan di sini. Selama ada koneksi internet, mau di kota mau di desa bisa terkoneksi. Nah, sedangkan berdasarkan usia, berdasarkan usia pada pengguna internet, bisa dilihat masih sama hasil survei APJI di sini. Jadi di masa usia produktif, jika dilihat dari penetrasi pengguna internet saat ini, yang merah merupakan pengguna internet dan yang biru bukan pengguna internet sini. Dimulai dari usia 5 sampai 9. Ini hasil survei ya. Itu sebanyak 25,2% menggunakan internet. Walaupun pada kenyataannya nanti bisa dicek di rumahnya masing-masing atau di tetangganya. Mungkin setelah anaknya bisa melihat, belum bisa membaca, di bawah usia 5 tahun itu sudah menggunakan internet. Kemudian usia 10 sampai 14 tahun, ini SD berarti ya, masuk sekolah dasar, itu di angka 66,2% menggunakan internet. Usia 15 sampai 19 masa sekolah juga SMP sampai SMA atau menengah atas, ini lebih banyak lagi 91%. Kemudian usia 20 sampai 24 88,5%. Nah, mungkin nanti ini berhubungan dengan generasi ya. Generasi milenial bisa dilihat dari usianya di sini ada di kisaran ini, artinya para pengguna. Nah, di sini ada yang menarik, di usia 65 ke atas itu ternyata ada yang menggunakan juga 8,5%. Dengan kata lain, ternyata internet di sini
penggunanya bermacam-macam dari sisi usia di sini. Artinya saat ini memang menjadi primadona di sini. Entah kriterianya ya. Kemudian penetrasi pengguna internet berdasarkan tingkat pendidikan. Yang tadi ya. Tingkat pendidikan di sini mirip dengan yang tadi. Cuma di sini kalau kita lihat ternyata yang paling banyak itu adalah yang S3 di sini. Atau semakin besar jenjang pendidikannya, maka yang bersangkutan akan semakin banyak menggunakan internet. Semakin banyak di sini. Nih, untuk yang S3. Walaupun di sini ada fenomena atau tidak tamat itu hampir 100%. Mungkin kenal internet nanti dipergunakan untuk hal yang lainnya. Ini berdasarkan polling dari APJI. Nanti kaitannya dengan desa seperti apa ya. Kemudian berdasarkan konten, tetap nomor 1 adalah menonton film atau video. Kemudian bermain game, sekarang sudah mulai meningkat, musik, dan seterusnya. Kemudian hasil survei selanjutnya berdasarkan marketplace atau komersil di sini. Dan ternyata kebanyakan itu ada di sini. Ini pengaruh juga iklan dari televisi karena untuk marketplace saat ini sudah mulai masuk ke dalam televisi. Tapi ada juga dilihat di sini ada 53,4% tidak pernah berkunjung. Banyak ya, walaupun fenomenanya sudah mulai meningkat di sini. Selanjutnya, berdasarkan media sosial, ini yang paling banyak digunakan saat ini. Jadi memang disinyalir bahwa internet yang digunakan kebanyakan adalah untuk media sosial. Contoh di sini Facebook itu sebanyak 50,7%. Jadi saat ini memang ini masih memiliki pengguna terbanyak ya di sini. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya adalah Instagram, ya di sini milenial sudah masuk ke sini 17,8%. Nanti bisa dilihat ada gapnya antara pengguna dengan usia. YouTube di angka 15%. Nanti bisa dicek berdasarkan survei yang terbaru dari APJI di sini. Kemudian selanjutnya sini dengan istilah desa. Jadi perkembangan internet seperti itu. Kemudian untuk desa berdasarkan undang-undang desa. Jadi dasar hukumnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Menyebutkan bahwa di sini desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut dengan desa. Adalah kesatuan masyarakat hukum. Jadi aturannya di sini merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur. Nah, di sini ada istilah mengatur, mengurus urusan pemerintahan. Itu desa. Di mana semuanya itu memiliki kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Di bawah ada gambar di sini, ini menggambarkan sebuah desa di mana desa identik dengan pesawahan. Saat ini tidak demikian. Nanti lihat ya, ini desa sekumpulan masyarakat ya yang memiliki kesatuan hukum. Itu desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah,
Selanjutnya tentang pembangunan desa di sini masih berdasarkan undang-undang yang sama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pada pasal 1 ayat 8 bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Jadi jelas di sini bahwa peningkatan kualitas hidup di sini untuk kesejahteraan masyarakat. Tuh, tujuan dari pembangunan desa. Nanti kita kaitkan dengan istilah teknologi. Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian di sini. Kata di slide sebelumnya sawah di sini. Termasuk pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman. Artinya nanti ada tempat tinggalnya, permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan kegiatan ekonomi. Nanti kita lihat berdasarkan kegiatan ekonomi, apakah teknologi bisa membantu ke sana. Berdasarkan pasal 78 ayat 1 di sini, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Mungkin yang menjadi tonggak pemerintahnya adalah ini, penanggulangan kemiskinan. Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, ini jadi patokan juga, serta pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan. Jadi ini secara berkelanjutan. Di mana nanti apakah IT bisa masuk. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa pembangunan ini memanfaatkan teknologi tepat guna. Itu harus, karena sudah dirangkum oleh undang-undangnya. Pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan teknologi tepat guna, menerapkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tadi di sini berkaitan dengan machine learning, artificial intelligence, software, hardware, dan segala macamnya. Oke, peran IT saya rasa bisa masuk ke sini. Teknologi tepat guna. Dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Yaitu tujuan dari pembangunan desa. Ini salah satu contoh program pemerintah dengan Desaku Membangun. Dikarenakan desa, nanti pucuk pimpinannya atau sebagai manajernya adalah kepala desa. Maka di sini peran kepala desa merupakan penentu dari sebuah pembangunan desa. Sampingnya di sini, semua masyarakat desa ikut berkontribusi dalam pembangunan desanya. Ada desa wisata, ya. Agro. Selanjutnya berkaitan dengan masih dengan pembangunan desa di sini. Mana slide-nya ya? Oke. Nah, teknologi informasi dengan desa tetap yang menjadi bahan utamanya adalah internet di sini. Sangat bermanfaat baik dalam menunjang kinerja sistem desa. Dengan adanya jaringan internet, desa dapat mencari berbagai informasi di bidang pemerintahan, pertanian, peternakan, dan lainnya dengan lebih cepat. Ini salah satu contoh penerapan teknologi informasi. Selanjutnya di sini pemanfaatan TIK seperti internet sangat baik karena memang kondisi saat ini harus
atau internet menjadi sebuah keharusan ya di sini dalam menunjang kinerja sebuah informasi di sini. Nah, dengan adanya jaringan internet, desa dapat mencari berbagai informasi di bidang pemerintahan, pertanian, peternakan, dan yang lainnya dengan lebih cepat. Saya ambil contoh di sini karena saya di Kabupaten Sumedang sini, maka saya ambil contoh portal Kabupaten Sumedang di mana di sini dasarnya menggunakan internet. Bisa dicek nanti oleh teman-teman di sumedangdesa.id. Ini masih diinisiasi oleh kampus di sini. Karena kan ya kembali lagi internetnya bagus karena untuk sebuah teknologi di sini tidak hanya terdiri dari infrastrukturnya saja, tapi lebih nanti akan sangat bermanfaat jika didukung oleh SDM yang memang memahami tentang teknologinya di sini. Jadi nanti ada istilah dukungan atau sebuah sistem ya. Sini ada beberapa desa yang sudah menggunakan di mana sangat terasa pada masa pandemi ini, khususnya pada COVID-19. Ini salah satu desa juga di Kabupaten Sumedang yang sudah menerapkan IT. Ini di mana di sini untuk pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk KTP dan segala macamnya sudah disiapkan melalui ini sistemnya. Itu diantaranya, jadi teknologi akan memiliki peran. Nah, jika disimpulkan di sini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di desa dalam pemaparan ini saya bagi menjadi 4 di sini 4 bagian. Yang pertama, salah satu fungsinya atau memiliki peran fungsi dari sebuah TIK di sini di desa, diantaranya adalah sebagai di desa itu sebagai transparansi atau sebagai media publikasi yang transparan untuk anggaran desa. Karena kita tahu anggaran desa saat ini sangat besar. Nah, salah satu fungsinya di sini bisa disesuaikan untuk anggaran. Sesuai peraturan pemerintah, penggunaan anggaran desa harus transparan di sini. Jadi dengan konsep good government. Jadi pemerintahan yang baik adalah yang memberikan transparansi dalam hal anggaran. Dengan aplikasi anggaran desa melalui internet, pemerintahan desa dapat mengupdate penggunaan anggaran di web desa. Bahkan bisa membantu merealisasikan dalam pantauan anggaran desanya. Ini hanya salah satu contoh. Gambar pertama di sini menggunakan baliho, di mana kita tahu jika menggunakan baliho seperti ini. Yang kedua di sini ini menggunakan IT disimpan di web, masih sama kontennya, hanya beda medianya. Yang ketiga di sini infografik juga. Jadi pemanfaatan TIK di desa yang pertama adalah transparansi anggaran desa. Jadi bisa mempublikasikan data desa atau anggarannya untuk dipublikasikan dalam sebuah web. Kemudian pemanfaatan TIK yang kedua yang bisa dilakukan di desa adalah dengan menggunakan sistem informasi desa. Dengan sistem informasi desa berbasis online di sini, maka pemerintah desa dapat update. Jadi intinya tadi memproses data ya. Update data desa dengan mudah dan dapat diakses oleh Pemda atau pemerintahan daerah dan pusat. Karena untuk saat ini desa itu ada bapak moyangnya ya, secara organisasinya ke Kemendes di sini. Ya, nanti kita bahas tentang Kemendes di sini. Jadi ada Kementerian Desa di sini. Nah, di gambar
di gambar desa di sini. Ini salah satu contoh untuk sistem informasi desa SID. Jadi segala macamnya sudah masuk berbasis web. Artinya kalau web, internet. Jadi dengan pengelolaan data, dengan sistem informasi desa, jadi untuk mengkomunikasikan nanti di satu data, atau mungkin di Indonesia dengan istilah dengan satu data. Dimana kita ketahui saat ini adalah salah satu kartu identitas kita atau KTP sudah menggunakan elektronik dengan iKTP-nya. Dan ini bisa lebih optimal jika sistemnya sudah terintegrasi. Mungkin nanti hasil akhirnya dengan Smart Village. Ini contoh lain membangun kemandirian desa dengan sistem informasi desa. Ini lebih bisa dilihat. Jadi ini kantor desa, di mana penyampaian informasinya bisa menggunakan berbagai perangkat, karena tadi dengan media komunikasi. Jadi di BTS sini, atau ada pemancar di desanya dengan menggunakan internet, hosting dan kawan-kawannya, kemudian bisa diakses oleh perangkat yang lainnya, bisa menggunakan PC nanti di rumah, kemudian bisa menggunakan smartphone di kebun misalnya, yang ini smartphone di mana lagi, yang ini dengan data servernya, di mana yang menjadi server di sini adalah tetap di desanya. Ini dengan sistem informasi desa. Bahkan laporan desa ini sudah bisa dilakukan secara otomatis. Artinya tidak perlu mengunjungi tingkat yang lebih tingginya dengan sistem informasi desa. Yang selanjutnya, yang ketiga, bahwa TIK di desa bisa menjadikan sebuah media komunikasi bagi organisasi desanya. Jadi dengan menggunakan internet, pemerintah desa bisa dengan mudah menyebarkan informasi kepada seluruh warga desa, seperti berita penting, pengumuman warga, peringatan dini, regulasi baru, dan lainnya. Juga mempermudah komunikasi antar desa. Saya ambil contoh lagi, sini yang konsep manual ya. Sini. Jadi biasa komunikasi di gedung serbaguna seperti ini. Nah sekarang berpindah dengan menggunakan web sini, atau dengan teknologi internetnya, TIK-nya dipakai. Saya ambil contoh ini desacitimun.id, di mana di sini untuk penyebaran informasi sudah bisa menggunakan dengan perangkat mobile atau dengan informasi yang dikaitkan dengan jejaring sosial atau media sosial, contohnya WhatsApp. Web Desa Citimun. Ini salah satu contoh di media komunikasi. Saya juga dengan menggunakan fasilitas mobile. Yang keempat, ini pemanfaatan di desa, salah satunya adalah dengan marketplace atau jualan online. Mungkin lagi marak saat ini. Cara yang paling efektif untuk memasarkan produk keluar desanya. Artinya, jika sudah menggunakan IT atau TIK di sini, targetnya bukan hanya di desanya saja. Artinya kita bisa letak geografis itu tidak masalah di sini. Karena salah satu tujuan dari internet adalah menghilangkan gap dari geografis. Nah di sini apa yang dijualnya? Silahkan nanti produk desanya. Sebagai contoh di sini, bahkan untuk produksi itu tidak terlalu menggunakan modal besar karena tidak perlu diproduksi dulu. Artinya nanti bisa by request untuk produk-produk tertentu ya. Kemudian modalnya hanya foto produk, kemudian tidak
perlu membuat toko. Artinya ada budget atau ada biaya yang bisa dipangkas untuk pembuatan toko di sini. Toko fisik ya. Sini. Kemudian produk desa juga bisa dijual berupa hasil ternak, hasil kebun, kerajinan, dan ciri khas yang lainnya. Atau bahkan saat ini lagi ramai objek wisata atau desa wisata dengan istilah agrowisata. Itu diantaranya. Ini sebagai contoh di sini saya perlihatkan lagi. Jadi menggunakan marketplace, jangan sebut Tokopedia di sini. Oke. Mohon maaf, saya ambil salah 1, 2, 3 contoh marketplace. Ini contoh orchid atau anggrek jualan anggrek di Malang. Ini di sini. Lumajang. Jadi menggunakan ini di Depok. Oke. Mohon maaf, bukan iklan ya. Kalau bisa dicek di sini dari tempatnya di sini bisa bermacam-macam. Jakarta, Bogor, Surabaya, Depok, Tangerang, sama. Di mana ujung-ujungnya nanti masyarakat yang menentukan. Kemudian ini salah satu lagi contoh tadi di Desa Citimun, dia tidak menggunakan marketplace, tapi dia simpan di web desanya di sini. Jadi dia ada beberapa pengrajin di sini, pengrajin kayu, dia membuat sangkar burung. Kemudian ada juga yang menggunakan handicraft di sini. Ini akrilik, ini sudah dipasarkan. Kemudian sebelahnya di sini ada marketplace yang lainnya. Jualan online-nya tadi di Tokopedia, sebelahnya di sini ada Shopee. Ini ada versi Bukalapaknya juga ya, berarti. Ini masih sama dengan anggrek yang tadi. Bisa dilihat. Ini bisa diintegrasikan. Artinya produk unggulan desanya apa atau dengan istilah potensi desa nanti dikelola di marketplace-nya. Itu salah satu peran teknologi yang bisa dilihat. Nah, untuk Kemendes Go ID di sini. Kenapa saya tampilkan Kemendes? Karena di sini ini aturan peraturan Menteri Desanya nomor 6 tahun 2015. Dia memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden. Jadi salah satu peran dari organisasi ini atau kementerian ini adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, salah satu produk dari Kemendes di sini ya kembali lagi menggunakan IT di sini. Nanti bisa dicek di Kemendes Go ID. Ini terbaru ya di sini. Bahkan di sini di Kemendes menyediakan untuk akademi desanya. Nanti bisa dicek, nanti akan dikeluarkan sertifikat sertifikasinya ya. Yang sekarang lagi ramai ada di sini, tanggap COVID, normal baru. Nah, bagi yang nanti berminat tentang pengembangan desa, nanti silakan di sini ada inovasi desa, kemudian ada desa membangun di sini. Ini untuk pembangunan desanya ada di sini, di mana pemerintah saat ini sedang fokus ini, jadi meningkatkan pembangunan di desa. Kemudian ini untuk yang inovasi desa, banyak produk unggulan di desa. Ini nanti bisa dicek, yang tadi saya sebutkan, wirausaha desa, nanti salah satunya adalah dengan marketplace. Jadi inovasi desa, daerah tertinggal, usaha bisnis, dan entrepreneur desa. Itu by aplikasi juga ya. Kemudian
wisata desa, inovasi desa daerah tertinggal, pengembangan destinasi wisata dan rekreasi. Bahkan ada beberapa desa yang dari sini, dari desa wisata. Unggulan desa, daerah tinggal, pengembangan produk unggulan desa, nanti produk-produknya apa saja. Itu yang bisa saya perlihatkan untuk saat ini. Kayak apa sih Pak yang bisa dilakukan baik dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk lebih menyebarluaskan internet di pedesaan, karena seperti yang kita ketahui terkait dengan masa pandemi seperti ini sebelumnya banyak nih berita-berita tentang misalnya sekolah anak-anak sekolah yang di desa itu masih belum terakses internet dengan cukup luas gitu, sehingga mereka mengalami beberapa isu kesulitan lah gitu Pak. Nah, sekiranya apa sih yang bisa diupayakan oleh pemerintah ataupun instansi terkait yang mungkin saja nih teman-teman di sini ada yang dari instansi ataupun dari pemerintahan itu bisa menjadi masukan juga nih Pak untuk hal seperti itu gitu. Jadi banyak program sebetulnya dari beberapa pemerhati di sini mungkin ya. Kalau pemerintah sendiri sedang menggalakkan dengan istilahnya ring palapa ya, di sini. Ring palapa ring. Jadi menyatukan beberapa provider di sini, Kominfo di sini. Kalau Anda cek berdasarkan Kominfo sini. Jadi untuk saat ini pemerintah memang sedang menggalakkan salah satu programnya kerjasama dengan pihak operator, di mana dinas kementerian di sini terkait ya, berarti dinasnya dinas Kominfo di sini. Dari Kominfo sendiri itu sedang menggalakkan jaringan di sini. Jadi dengan meningkatkan beberapa poin atau bahkan di beberapa daerah di sini sedang digalakkan dengan istilah WiFi area di sini. Jadi terus meningkatkan di sini. Nah, tapi sayang memang di beberapa daerah tertinggal di sini, jangankan untuk untuk jaringan internet, jaringan listrik pun di sini masih kaget ya di sini. Apalagi untuk daerah tertinggal di sini yang biasanya dipinggilangi di daerah perbatasan di sini dan yang lainnya di sini. Ya contoh misalkan di daerah perbatasan yang memang jauh dari infrastruktur di kotanya di sini atau dari listrik, karena internet itu awalnya memang dari listrik. Nah tapi ada beberapa terobosan di sini, nggak apa-apa saya sebutkan merek ya di sini. Misalkan ada operator, nanti operator seluler ya saat ini memang menyediakan berbagai medianya dengan banyak program-programnya. Yang lagi rame saat ini yang kuota belajar yang 10 giga ya, 10 giga untuk 10 rupiah di situ. Itu salah satu operator mengeluarkan itu. Kemudian ada lagi untuk daerah tertinggal, tapi sayang memang di kita biayanya masih mahal. Jadi yang tidak terjangkau dengan satelit, dengan kabel atau dengan media komunikasi sinyal, di sini ada beberapa operator menggunakan jaringan internetnya satelit. Di sini. Tapi sayang di sini biaya yang harus ditebus kan masih relatif mahal. Ini perlu bersama di sini karena untuk pembangunan infrastruktur kita harus bersama-sama di sini. Kemudian
beberapa tahun ke belakang dicetuskan untuk helium ya, balon helium di sini. Jadi internet tidak menggunakan BTS tapi menggunakan balon di sini, balon udara. Konsepnya host to host di sini. Kembali lagi nanti kaitan dengan biaya. Mungkin karena kita masuk ke dalam negara berkembang di sini. Nah, yang harus diinisiasi di sini ada beberapa desa yang memanfaatkan teknologi yang tepat guna tadi. Ya contoh dengan BTS atau ada pakar yang mungkin bisa dicek nanti di googling Pak Ono W Purbo dengan istilah RT RW-net di sini. Itu bisa dimanfaatkan. Oke. Kemudian fenomena yang agak menggelitik sebetulnya, memang di beberapa daerah internet tidak bagus atau bahkan di perkotaan kami menemukan di sini untuk mata pelajaran itu agak susah. Tapi waktu untuk update status atau untuk jejaring sosial, medsos, itu sangat aktif. Nah, mungkin itu perlu dipertanyakan lagi, ada apa? Atau apakah sistemnya memang seperti itu, atau memang budayanya. Maka Kominfo di sini mencanakan lagi literasi digital di sini. Jadi, kembali lagi, kalau lihat datanya, agak aneh di sini, atau bahkan nanti lebih ke budaya, atau bisa dicek nanti berdasarkan data. Kalau kita di perguruan tinggi bisa dicek ada bantuan dari pemerintah untuk kuota di pendidikan ya di sini. Bahkan sekarang lagi dicanakan lagi atau sedang digodok pemberian pulsa untuk guru dan dosen dan siswanya di sini. Nah, memang secara infrastruktur di sini, karena memang regulasi di kita demikian di sini. Jadi sebetulnya kerja keras dan kerja keras semua pihak untuk lebih melek di IT-nya. Salah satunya jaringan internet yang dicanangkan. Nah, ada dari pihak pemerintah sendiri dengan istilah tol langit dari pemerintahan. Jadi di sana ring palapanya, tapi entah kabarnya sampai saat ini seperti apa lagi. Tapi untuk untuk keterbukaan internet di sini, saya rasa perlu kerjasama dengan berbagai pihak di sini. Misalkan pemerintah desa dengan nanti operator, karena semua desa memiliki atau beberapa tidak semua desa terjangkau oleh operator di sini. Nah, dari situ inventarisir sebagai contoh yang kami lakukan di Kabupaten Sumedang, ada beberapa desa yang memang blank spot di sini. Nah, maka kerjasama dengan salah satu operator, pihak pemerintahnya dengan salah satu operator dengan menggunakan satelit di sini. Dan itu pun masih berjalan. Jadi memang harus ada kalau tadi di slide sebelumnya, kepala desa adalah penentu pembangunan desa. Nah, kenapa kepala desa di sini? Karena di desa ada anggaran desa atau dana alokasi desa yang begitu besar. Dan dari beberapa tahun sebelumnya itu dipakai untuk infrastruktur, mungkin pembangunan jalan dan segala macamnya. Nah, saat ini pembangunan jalan dan segala macam sudah mulai terpenuhi, tinggal nanti kaitan dengan pembangunan IT-nya di sini. Mungkin ada permasalahan di desa itu yang kami lakukan di sini atau hasil penelitiannya adalah SDM di IT di desa itu sampai saat ini belum begitu belum begitu memenuhi di sini, karena memang masih banyak SDM yang perlu dilatih lagi. Maka teman-teman di
komunitas desa atau di komunitas relawan TIK nasional itu turun ke lapangan di sini. Ya, sebagai contoh misalkan nanti teman-teman atau bapak dan ibu yang ada di sini bisa cek Desa Melung. Seperti apa itu Desa Melung? Dari sebelumnya seperti apa sampai sekarang. Itu di kaki Gunung Slamet ya. Kaki Gunung Slamet yang jaringannya wah jauh sekali di sini. Tapi kondisi saat ini terus meningkat terus pesat di sini.